Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain. Pada video kali ini saya ingin mencoba memperagakan suatu kasus atau soal di mana kasus atau soal ini dapat dijadikan sebagai referensi atau latihan untuk menjelang uji LSP kelas 12 TKJ tahun 2022. Adapun soal ini insya Allah nanti akan saya share linknya di deskripsi ya. Kemudian soal ini adalah berkenaan dengan mikrotik ya, mikrotik router board. Di sini saya sudah menuliskan ada beberapa langkah yang harus dikerjakan untuk menghadapi soal ini ya. Ini soalnya, insya Allah nanti akan kita bahas juga bersama-sama di video ini. Namun yang pertama yang penting saat kita berurusan dengan mikrotik, apalagi mikrotiknya itu dipakai bergantian, maka yang harus dilakukan adalah mereset mikrotiknya dan dilakukan hard reset dan soft reset sekalian ya. Jadi ada dua macam reset pada mikrotik, hard reset dan soft reset, dan ini dilakukan keduanya agar mikrotik itu benar-benar kembali fungsinya seperti asal. Yang pertama, hard reset ini dikerjakan dengan cara menekan tombol pada router ya, menekan tombol pada router seperti ini. Baik, cara mereset itu adalah dengan cara menekan tombol reset ini. Namun sebelumnya kita cabut dulu semua kabel yang terhubung ke mikrotik, termasuk kabel powernya ini juga dicabut. Kemudian ditekan ya, saya menekan menggunakan gunting ya, ditekan ini tombol resetnya, kemudian ditahan sambil dipasang tombol power kabel power ini sambil dipasang. Nanti akan ada lampu yang berkedip di sini. Kalau kita lihat tulisannya USR. Nah, ini berkedip sampai lampu berkedipnya ini berhenti berkedip, maka tombol resetnya bisa dilepas. Kemudian bisa dipasang lagi kabel yang dari PC ke di Ether 3 atau di Ether 2, bebas saja karena dalam proses reset ini belum ada ketentuan. Baik, mikrotiknya sudah saya hard reset ya dengan cara tadi menekan tombol ya pada routernya beberapa saat ya. Berikutnya kita melakukan soft reset ya. Dan ini sebelumnya proses reset ini dilakukan sebelum kita mengidentifikasi soalnya ya, sebelum kita melihat soalnya atau kita bahkan menerapkan topologinya. Jadi mikrotik ini di reset hanya berduaan dengan komputer yang digunakan sebagai konfigurasi ya. Jadi belum merangkai topologinya ya, itu harus dipahami dulu. Jadi sekarang mikrotik saya ini hanya terhubung dengan PC yang tempat saya merekam atau PC tempat saya konfigurasi ini. Berikutnya setelah melakukan hard reset, saya melakukan soft reset dengan cara menggunakan Winbox. Maka kita buka dulu Winbox ya. Ini Winbox ya. Di sini nanti akan muncul mikrotik yang sudah di hard reset. Baik, ini sudah muncul ya pada Winbox mikrotik yang kita gunakan atau yang saya gunakan. Ciri-ciri mikrotik tersebut di hard reset, dia biasanya IP address-nya kembali ke 0 dan identity mikrotiknya ini adalah mikrotik ya. Kalau misalnya IP address-nya bukan 0 atau identitinya belum kembali ke mikrotik, maka router tersebut belum berhasil reset, hard reset ya. Maka silakan diulang ya hard resetnya sampai identity pada Winbox ini berubah menjadi kembali mikrotik dan IP address-nya kembali menjadi 0. Baik, saya coba masuk ya ke Winbox-nya ini. Berikutnya saya ingin melakukan soft reset. Caranya adalah pada menu sistem, kemudian reset configuration. Di sini ada pilihan
yang harus diconteng yaitu no default configuration. Ya, sebetulnya ini tidak mengapa tidak diconteng juga tidak mengapa, tetapi saya kebiasaan menconteng ini agar tidak ada konfigurasi default ya, kosong semuanya. Kemudian tekan reset configuration dan yes. Biasanya Winbox ini akan keluar ya saat dia melakukan soft reset ini. Kemudian nanti kita bisa masuk lagi ke Winbox-nya. Ini ada prosesnya, kita tunggu dulu action ya. Ini Winbox-nya udah keluar ya. Maka dia kadang-kadang tidak bisa langsung connect ya. Maka kita cancel. Di sini ada dia sebetulnya mencoba connect kembali ya, tapi bisa mau, bisa juga tidak mau ya. Maka kita cancel. Kemudian nanti di sini akan muncul ya daftar dari Mikrotik kita ya. Masuk kembali ya, connect. Tekan di MAC address ya. Jadi ada dua cara sebetulnya connect ke Mikrotik ini. Kalau kita tekan IP-nya, ini karena IP-nya 0 ya, jadi dia tidak muncul IP di sini. Tapi lebih aman itu tekan pada bagian MAC address. Baik, sekarang Mikrotik sudah posisi di reset, baik hard reset ataupun soft reset. Berikutnya yaitu mengatur identity ya dan memberi password admin pada Winbox ya. Hal ini karena seringkali pada lab yaitu biasanya ramai-ramai ya menggunakan Mikrotik, sehingga pada Winbox itu akan muncul berbagai macam Mikrotik punya teman ya. Agar tidak dimasuki punya teman ya, atau agar kita juga tidak masuk ke tempat teman, maka kita kasih nama dengan cara sistem identity ya. Di sini kita kasih nama Mikrotik kita misalnya seperti ini, dan kita kasih password ya pada sistem password. Old passwordnya kosong ya. Kemudian ini bisa diisi ya, new password dan confirm password. Ini bisa diisi satu karakter saja tidak mengapa. Cek. Maka kalau misalnya saya tutup ini Winbox-nya, kemudian nanti saya buka kembali. Di sini identitinya sudah ada ya, sehingga nanti kalau topologinya dirangkai ya, sehingga akan kemungkinan ada banyak Mikrotik di sini, maka kita masuklah dengan identity kita yang sesuai. Dan ada password ya, sekarang ada password ini. Asalnya kan kosong ya. Ini kalau kosong kita connect ya, dia tidak bisa ya, wrong username or password ya. Maka kita masukkan password yang sudah kita atur tadi ya. Ini dilakukan agar teman tidak masuk sengaja atau tanpa sengaja ke Mikrotik kita. Kemudian kita juga tidak masuk sengaja atau tanpa sengaja ke Mikrotik teman kita yang ada di lab ya. Sudah selesai. Step berikutnya memahami dengan seksama topologi ya. Maka sekarang kita buka soalnya ya. Soal ini sekali lagi insya Allah akan saya share pada caption ya, pada deskripsi video. Kita lihat ya, di sini topologinya ada kabel dari lab, kemudian dia masuk pada Mikrotik ini pada port internet ya. Kemudian ada juga kabel di Ether 3, dia terhubung ke switch. Kemudian switch ini dia terhubung ke PCA dan ke PCB. Kemudian ada laptop atau all-in-one atau HP, sesuatu komputer yang ada wirelessnya lah ya, intinya seperti itu, nyambung secara wifi ke Mikrotik. Kita cermati soalnya. Buatlah rangkaian jaringan sesuai dengan topologi di atas. Gunakan kabel yang sudah dibuat di klaster 1. Port pada switch bebas. Garis putus-putus adalah kabel cross ya. Port pada switch bebas. Tetapi port pada Mikrotik tidak bebas ya di sini. Di sini dengan kata lain port pada switch bebas itu tersirat bahwa port pada Mikrotik tidak bebas. Artinya di sini ada Ether 3 dan di sini port Ethernet internet ya, atau Ether 1. Berarti nanti saat membuat disesuaikan dengan gambar. Kita baca dulu soalnya sampai selesai. Sesuaikan IP seperti tabel di bawah ini ya. PCA, PCB, kemudian all-in-one PC-nya atau HP-nya IP-nya dinamis mendapat IP dari Mikrotik ya. Khusus all-in-one atau HP ini dia tersambung melalui SSID yang dibuat oleh Mikrotik.
Kemudian pada mikrotik ada bridge. Ya, bridge di sini adalah gabungan port Ether 3 dan Wi-Fi. IP-nya 192.168x ya. X ini saya ganti jadi 100 ya. Dan Wi-Fi. Ether 1 dinamis. Ether 1 mendapat IP dari lab. Kemudian ini servisnya. Buat SSID dengan ketentuan SSID-nya lab XX adalah nomor yang ditentukan penguji ya. Ini tadi saya ganti 100. Password 123456788. Buat DHCP server dengan ketentuan pool IP ya, X-nya tadi saya ganti 100. Seperti ini ya, pool, gateway, DNS mengikuti dengan soal, interface-nya bridge 1. Buat halaman login hotspot dengan ketentuan lsp.net, interface bridge 1, kemudian ada 3 user yang ditambahkan. Testing PCA, B, dan all-in-one PC atau HP dapat terhubung ke internet melalui halaman hotspot dari mikrotik ya. PCA, B, dan all-in-one PC atau HP dapat terhubung ke internet melalui halaman hotspot dari mikrotik. Baik, setelah memahami dengan seksama soal atau topologi, maka kita terapkan ya topologi tersebut, kita rangkai ya dengan kondisi realnya sesuai dengan topologi yang sudah disampaikan di soal. Baik, saya ingin merangkai topologinya ya. Jadi ini ada Ether 3, ini terhubung ke switch ya. Di switch bebas saja dia terhubung di port yang mana. Kemudian pada switch ini ada satu kabel terhubung ke PCB, satu kabel terhubung ke PCA ya. Silahkan disesuaikan ya, nanti sesuai dengan tempatnya. Kemudian ada kabel dari lab, yang dimana kabel dari lab ini nyambung ke internet. Ini dipasang di Ether 1 ya, di Ether 1 ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah pada mikrotik, Ether 1 untuk kabel dari lab dan switch ini ke Ether 3. Dan ini kalau kita lihat di gambar itu menggunakan kabel cross ya. Ya baik, kemudian ya setelah si topologinya sudah saya sesuaikan dengan gambar ya, kabel-kabelnya sudah saya atur, maka berikutnya adalah mengatur IP. Namun ya di sini kalau kita lihat ada bridge ya di sini, maka sebetulnya topologi itu belum teratur secara fisik secara sempurna ya. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan bridge dulu ya. Di sini disampaikan bahwa bridge 1 adalah gabungan port Ether 3 dan Wi-Fi. Kita buka Winbox. Kita masuk ke menu bridge. Pada tab bridge tambahkan bridge, namanya bridge 1 ya sesuai dengan soal. Oke. Kemudian pada port tambahkan wireless ke bridge 1. Oke. Kemudian tambahkan lagi Ether 3 ke bridge 1. Oke. Nah, maka sekarang topologinya udah sempurna sesuai dengan soal. Ya memang dia akan keluar Winbox-nya seperti ini. Kenapa? Karena yang tadi asalnya di Ether 3 dia pindah ke bridge ya. Dan PC yang saya gunakan ini ceritanya adalah PCA ya di sini ya. Posisi PC yang saya gunakan untuk konfigurasi ini adalah pada PCA. Jadi PCA ini nanti nyambungnya ke switch. Ya sekarang ini kondisinya nyambungnya ke switch dan switch nyambungnya ke Ether 3 dengan kabel cross. Baik, kita lanjut ya, saya lanjut yaitu pada step mengatur IP. Kita lihat IP. Sebetulnya pada PCA, B, dan all-in-one ini tidak ada IP yang diatur. IP yang diatur hanya ada pada mikrotik. Kenapa? Karena ini dinamis semua ya. Dinamis. Nah, IP yang diatur hanya pada mikrotik, yaitu di interface bridge 1 ya. Maka kita atur pada menu IP address. Tambahkan. Ini tadi kita lihat IP-nya berapa? 192.168.101/24 ya. Kemudian interface-nya kita arahkan ke bridge. Oke. Sudah. Kemudian Ether 1-nya dinamis
ya, ether satunya dinamis. Ini kita ada pada IP DHCP client, kemudian tambahkan ini pada ether 1 ya, ether 1. Oke. Dia akan mencari IP dari lab. Nah, ini dapat 192.168.138 ya. Harusnya dia juga ada pada daftar IP ya, IP address. Nah, ini ada 2 IP pada Mikrotik. Kemudian kita lanjutkan, setelah IP diatur itu ada mengatur service yang dibutuhkan. Nah, ini kita lihat di soal. Service pertama yaitu membuat SSID dengan ketentuan ini ya. Membuat SSID ada pada interface wireless. Kemudian ini interface wirelessnya secara default dia tidak aktif ya. Maka kita aktifkan. Kemudian kita klik 2 kali. Wireless mode kita arahkan ke mode AP bridge. Kemudian di sini SSID disesuaikan dengan soal lab 100. Oke. Kemudian security profile di sini pada bagian default ini saja ya. Kita ganti modenya menjadi dynamic, WPA-PSK-nya diconteng. Passwordnya di soal diatur 1 sampai 8 ya. Maka di sini dimasukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sudah. Pada SSID sudah selesai. Service kedua yaitu membuat DHCP server dengan ketentuan seperti ini ya. Maka untuk membuat DHCP server itu ada pada menu IP DHCP server, DHCP setup. Interface di soal ada bridge 1 ya, maka kita atur ya bridge 1. Next. Ini next saja ya, tidak ada diatur di soal, maka bebasnya menyesuaikan. Gateway ini ada diatur di soal. Gateway-nya 192.168.101 ya, kebetulan Mikrotik sudah mengaturkan sendiri. Next. Ini adalah pool ya, pool di soal itu ada juga diatur 2 sampai 254 ya. 2 sampai 254 ya, secara default Mikrotik sudah mengaturkan. DNS, nah di sini dilihat juga di soal diatur DNS-nya adalah 888 ya, maka ini di Mikrotik mengaturkan DNS-nya seperti ini ya. Ini saya ganti menjadi 888. Next, ini tidak diatur maka next saja. Oke. Sudah pada service kedua. Service ketiga membuat halaman login hotspot dengan ketentuan seperti ini ya, domainnya lsp.net ya. Maka untuk membuat hotspot ada pada menu IP hotspot, kemudian hotspot setup. Interface-nya yaitu bridge 1 ya, seperti diatur di soal. Kemudian next. Ini tidak diatur apa-apa ya. Kemudian next. DNS server. Nah, di sini diatur. Oh, tidak. Tetapi di sini saya ingin tambahkan 888 ya, sesuai DNS dari Google saja. Next, DNS name. Nah, ini diatur tadi lsp.net. Next ya. Nah, kemudian pada ini user admin, passwordnya adalah admin ya, maka sesuaikan ya dengan permintaan. Next. Oke. Baik, harusnya ini sudah selesai. Kita coba tes pada browser ya. Ini saya anggap PCA ya, tapi di sini saya ingin disable dulu, kemudian saya enable Ethernet-nya. Mikrotiknya keluar ya, tidak mengapa. Sekarang kita cek IP-nya dulu, harusnya IP-nya dapatnya 100. Nah, ya ini sudah dapat IP 100. Sekarang kita coba hotspot-nya.
lsp.net. Nah ini hotspotnya. Harusnya kalau belum login hotspot dia nggak bisa ke Google ya. Nah memang harus selalu diarahkan ke login hotspot ya. Walaupun kita mengetik ke google.com, ini diarahkan ke Google, ke hotspot, karena difilter oleh mikrotiknya. Nggak bisa ya. Memang di sini lambangnya bisa ya, tetapi ini bekas yang tadi ya. Kita masukkan ya loginnya admin sesuai dengan permintaan. Oke, baru dia bisa buka google.com. Saya kelewatan tadi untuk memasukkan user 1 dan user 2, maka kita masukkan ya pada mikrotik usernya untuk hotspot. Tambahkan user 1, passwordnya user 1. Kemudian user 2, passwordnya juga user 2. Nah sekarang saya ingin coba tes di wifi-nya ya. Di wifi-nya kebetulan ini PC saya bisa wifi ya. Maka ini yang kabelnya saya disable dulu. Kemudian saya coba masuk ke wifi lab 100. Passwordnya tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Harusnya dia mendapat IP dari mikrotik yang ujungnya 100. Kita lihat di status detail. Nah, dia mendapatkan IP dari mikrotik ya, buktinya dia 100. Kemudian kita coba browsernya. Browsernya kayaknya ini kena admin yang tadi ya. Saya tutup saja. Saya buka browser baru. Oh ini Opera udah buka sendiri. Sini saya ingin masukkan lsp.net. Nah, dia masuk ke halaman login ya secara otomatis ya. Baik, di sini ini tkj.net bukan ya. Ini lsp.net ya. Sekarang kita masukkan user yang lain di sini, user 1 dan user passwordnya user 1. Oke. You are logged in ya. If nothing happens, click here ya. Sekarang insya Allah ini udah connect ya. Kita coba buka Google. Nah, ini udah terhubung. Baik, jika wirelessnya dan kabelnya sudah bisa terhubung melalui halaman login hotspot, maka percobaannya sudah berhasil ya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.